Sebelum ke sana, kalau saya sendiri tuh mulai banyak terpapar, menemukan kasus difabel yang berhadapan dengan hukum ketika gabung di Perdik di 2016 menjelang 2017. Dan memang sebelum ke sana, kalau saya sendiri tuh mulai banyak terpapar, menemukan kasus difabel yang berhadapan dengan hukum ketika gabung di Perdik di 2016 menjelang 2017. Dan sebelum ke sana, kalau saya sendiri tuh mulai banyak terpapar, menemukan kasus difabel yang berhadapan dengan hukum ketika gabung di Perdik di 2016 menjelang 2017. Dan memang pada saat itu, kasus-kasus pelecehan seksual ataupun kasus-kasus lain yang melibatkan difabel berhadapan dengan hukum sangat, udah mulai marak terdengar. Dan secara resource, kita tentu saja dari organisasi disabilitas tidak punya banyak pengalaman untuk itu, tapi untuk tahu isu disabilitasnya kita paham, tapi terkait dengan aspek hukumnya kita tidak punya pengetahuan yang banyak. Waktu itu saya ingatku, Kak Wawan beberapa kali ke Perdik ikut diskusi-diskusi sambil belajar, dan akhirnya dari proses itu, banyak kemudian kasus yang, di, kita banyak terbantu oleh kawan-kawan LBH Makassar. Nah, mungkin Kak Fajar dan, atau Bung Salman bisa menceritakan proses awal bagaimana ketika, pertama kali mendampingi, disabilitas, apa tantangan atau se se apa namanya, cerita-ceritanya seperti apa kira-kira? Ya, kalau disabilitas itu saya ingat ada dua kasus di tahun 2010 apa 2011 ya. Ya. Itu. Pokoknya sekitar 10-12 tahun yang lalu. Itu ada dua orang, Pak Oga, tukang parkir apa Pak Oga itu yang dianiaya sama Brimob itu, pada saat itu. Tapi yang menyeberangkan itu ya, 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 yang atur ini mas, lalu kalau lintas. ya, mau mutar mobil kan, Iya, iya, iya. pas di depan markas Brimob itu, kemudian dia inilah ada masalah dengan Brimob pada waktu itu. Tapi dia juga memukul itu. Tapi kemudian akhirnya ada dua kasus, dua perkara. Tapi kemudian yang lanjut adalah perkaranya mereka ini. Kedua orang ini bisu, ya, salah pada waktu itu, dan akhirnya tidak bisa ini kan, fatal lah proses pemeriksaan perkaranya itu. Tapi kemudian dua perkara itu hanya satu yang lanjut, mereka sebagai pelaku, dan divonis pada waktu itu tanpa layanan. Kita juga belum tahu layanan seperti apa kan waktu itu. Ada penerjemah tapi bingung juga karena ini kan yang tidak ada basic sekolah kan. Itu, dan ditolak untuk penerjemah di luar yang formal versi kepolisian kan. Itu seingat saya satu. Yang kedua itu kasus yang disabilitas, bisu juga, tapi dia saksi. Ada kasus pembunuhan, pelakunya juga dicurigai adalah polisi, ditembak, tapi kita kesulitan pada saat itu untuk menemukan saksi. Ternyata ada satu yang lihat. Itulah si ini penyandang disabilitas itu. Tapi waktu itu orang SLB bisa menerjemahkan kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya jadi saya tidak salah dia jadi tersangka polisi itu.
Itu pertama kali saya, oh ternyata ada kasus begini begini. Nanti kemudian di tahun 2015 awal itu Januari kita launching posko pengaduan, karena pada saat itu juga bersamaan dengan itu tadi meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas. Ada beberapa daerah yang kita identifikasi itu, termasuk yang di wilayah berapa wilayah program yang kita kerja sekarang itu perempuan anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Akhirnya dibikinlah posko waktu itu bersama teman-teman HWDI, PPDI gitu. Mulai juga LBH memperkuat kapasitas internal pada waktu itu, bersamaan dengan IPJ 1 kalau tidak salah waktu itu. Ada beberapa termasuk Mbak Ipung kayaknya itu pernah datang juga kasih kita pelatihan mengenal disabilitas. Ternyata begini. Akhirnya ya mulai terkonsolidasi lah ide-ide dan keinginan-keinginan itu, bahkan sekarang sudah menjadi salah satu struktur di LBH untuk penanganan disabilitas perempuan anak disabilitas. Itu dikasih jadi terikat jadi satu struktur itu untuk penanggung jawab isu dalam penanganan perkara. Sejauh itu sih, Mas. Kalau Salman ada cerita lain? Kalau dari sisi pendampingan kasus mungkin tidak, karena saya sangat jarang berhadapan dengan langsung dengan pendampingan kasus, kecuali di beberapa kasus-kasus tertentu. Tapi mengenal isu disabilitas itu memang saya saat masuk di LBH. Jadi sebelum waktu masih di kampus itu tidak sama sekali pernah mendiskusikan, bahkan mendengar sebenarnya hampir tidak pernah seingat saya soal isu-isu disabilitas itu. Nah, nanti masuk di LBH dan waktu wacana pelaksanaan program itu saya sangat tertarik mengikuti ini karena saya punya sepupu juga itu penyandang disabilitas. Nah, mungkin Syarif tahu itu karena saya biasa cerita dengan Syarif, dengan teman-teman Perdik dulu. Nah, menariknya dari pengetahuan terkait dengan isu disabilitas itu mendorong saya untuk mengadvokasi sepupu saya ini yang disabilitas netra juga. Nah, dia kan putus sekolah. Dia terakhir tamat itu SD. Secara umur harusnya itu pada tahun 2018 itu dia tuh sudah masuk pertengahan semester lagi normalnya dia, karena dia beberapa tahun itu putus sekolah. Nah, sebenarnya secara umur dia tidak jauh berbeda dengan saya, cuma karena ada ketakutan di orang tua sehingga dia tidak mau kasih sekolah anaknya ini. Om dan tante saya tidak mau kasih sekolah. Ketakutannya itu soal isu kasus kekerasan seksual juga yang terjadi di sekolah-sekolah yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Nah, ini perempuan, namanya Amalia. Dia sekarang sekolah di Yapti. Dan Syarif tahu kayaknya itu. Nah, berita-berita itu diperoleh om dan tante saya itu melalui televisi. Nah, terutama kalau saya tidak salah pada waktu itu dia bilang di pesantren. Nah, di pesantren itu ada siswanya penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Makanya ketakutan itu terbangun. Nah, waktu itu yang saya tempati pertama konsultasi itu Hamsa dari PPDI. Nah, saya cerita, bilang saya punya sepupu begini, sudah lama tidak sekolah, ketakutannya orang tuanya seperti ini. Nah, makanya saya tanyakan di mana kira-kira kita bisa tempatkan ini anak-anak untuk bersekolah yang situasi yang cukup aman dan bisa meyakinkan orang tuanya bahwa anak ini ketika dia sekolah itu bisa mendapatkan rasa aman. Nah, waktu itu Kak Hamsa rekomendasikan di Yapti. Nah, beberapa kali konsultasi, tidak lama saya cari waktu masuk ke Sinjai, ke Kabupaten Sinjai. Saya ketemulah sama om dan tante saya sampaikan, bilang ini si Amalia ini itu tidak boleh tinggal karena tidak mungkin dia mau diurus sama orang tuanya terus menerus. Nah, sedangkan kakaknya ini yang kakaknya itu sudah menikah dan berkeluarga juga.
Jadi tidak mungkin kita mau menemani terus si anak ini. Pasti ada satu masa dia akan harus mandiri. Nah, awalnya dia menolak, masih takut, tapi saya berusaha untuk yakinkan. Ketika itu saya bilang, kita pergi cek sekolahnya tuh, kalau supaya kita keyakinan kita semakin kuat kalau ini Amalia bisa kita lepas secara mandiri. Dan akhirnya setelah itu saya ajak ke Makassar, ketemu dengan bangun komunikasi dengan pihak Yapti, kemudian datanglah orang tuanya di situ, dan akhirnya mau. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih bertahan sekolah, melanjutkan sekolahnya. Walaupun di pertengahan itu, di awal-awal waktu tahun 2018 dia minta mau berhenti karena secara karakter dia ternyata tidak baku cocok dengan teman-temannya. Tapi saya bujuk memang begitu, kalau orang berinteraksi pertama mungkin nanti itu akan terbiasa dengan interaksi dengan teman-teman. Nah, akhirnya sampai sekarang ya bisa sekolah dan masih melanjutkan ini pendidikannya. Kalau saya tidak salah sekarang sudah kelas SMA, dia masih SMA. Dia langsung dikasih masuk, saya lupa langsung dikasih masuk SMA kah atau lanjut SMP-nya dulu beberapa tahun. Tapi sekarang ya masih lanjut di Yapti. Berarti menarik sekali tuh pengalaman. Ada kalau Kak Fajar tadi bicara soal kasus, kemudian Salman menceritakan soal pengalaman di keluarga yang kemudian mendorong dia untuk mengadvokasi keluarganya setelah bertemu dengan kawan-kawan aktivis difabel di LBH. Nah, selama ini Kak Fajar ketika mendampingi kasus soal difabel berhadapan dengan hukum, apa sih tantangan yang dihadapi oleh LBH Makassar untuk menangani itu? Dan mungkin juga sih, mungkin banyak orang di luar sana, banyak lembaga bantuan hukum yang mungkin juga ingin memperoleh kasus terkait dengan isu disabilitas tapi masih ragu, masih takut. Nah, mungkin juga ada pengetahuan yang bisa di-share dari Kak Fajar. Kalau kita mau lihat secara komprehensif, memang cukup terjal jalannya ini kalau untuk kasus-kasus karena hampir semua sisi itu masih menyimpan masalah itu. Bahkan misalnya kalau kita mulai dari sisi pendamping sendiri, baik paralegal maupun advokat, itu secara basic perspektif tentang disabilitas itu masih banyak kendala malah kan. Kita saja ini secara sebagai advokat basic misalnya kalau kasus pidana kita paham hak-hak kalau jadi tersangka, saksi dan segala macam, tapi ketika kita mendampingi teman-teman disabilitas kan dia butuh pendekatan yang khusus, dia butuh layanan itu. Sementara sebagai advokat layanan yang kita sediakan sangat terbatas gitu. Paralegal pun seperti itu. Meskipun sekarang ada beberapa inovasi yang dilaksanakan ya, untuk asesmen awal dan seterusnya. Tapi saya pikir itu masih sangat jauh realitanya yang ideal yang kita inginkan ya. Kalau dari sisi ini, artinya secara kapasitas juga dari sisi pendamping masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan itu. Terutama bagaimana sebenarnya kita lebih solid saling mensupport itu antara teman-teman yang basic organisasi disabilitas dengan teman-teman organisasi bantuan hukum. Bahkan nanti mungkin kalau ada keorganisasian lain lagi tentang paralegal yang sekarang sepertinya bakal didorong juga oleh teman-teman di BPHN itu, kita bisa saling mensupport itu karena kasus itu kan kita ndak, apa bahasanya kalau orang di sini, bukan kita minta-minta, tapi kasus itu selalu ada memang. Jadi kalau kita tidak
mencoba untuk beradaptasi, meningkatkan kapasitas itu repot juga memang. Apalagi kalau kita lihat dari sisi yang lain, penyedia layanan itu. Kalau tidak dirongrong ya sulit. Misalnya kalau di Pemda. Pemda ya harus didorong terus karena kesadaran mereka itu masih ini. Kalau keinginan, pengetahuan itu saya yakin sudah sedikit demi sedikit sampai ke mereka. Oh, ada namanya disabilitas, apalagi sudah ada dari nasional kan. Ini menjadi salah satu standar atau poin yang harus ada dalam semua penilaian itu. Bagaimana soal disabilitas dan segala macam. Jadi mereka isilah misalnya laporan situasi HAM di daerah ya, ada soal disabilitas pasti mereka isi. Tapi untuk mendorongnya menjadi konkret bentuk kebijakan yang memayungi, yang memastikan layanan itu tersedia, itu mesti memang harus didorong terus itu. Makanya kayak LBH salah satu lakukan kemarin bikin advokasi yang rencana aksi daerah itu sangat istilahnya sangat bisa efektif untuk menjangkau sekian banyak OPD perangkat daerah, perangkat daerah itu salah satunya karena mereka lah yang punya layanan gitu yang terkait dengan kebutuhan yang bisa membantu akses keadilan bagi teman-teman disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Di sisi sebelahnya lagi, di sisi APH ya kita mungkin sama-sama tahu bahwa di banyak perkembangan dan situasi sekarang itu agak, kalau misalnya dari kacamata kasus pidana terbalik nih. Di ujungnya lebih bagus, yang lebih maju, yang tempat masuknya ini masih sulit gitu. Ya. Di pengadilan, di bawah Mahkamah Agung itu sudah lumayan. Di kepolisian ini yang tempatnya pertama kali masuk perkara ini masih sulit itu. Akhirnya ketika kita ketemu teman-teman di kepolisian, dia bilang sedikit kasus memang, bukan sedikit kasus yang mungkin yang dilanjutkan gitu. Itu pun karena mudah itu. Misalnya kalau yang kemarin itu dapat penerjemah, bisa langsung paham Bisindo atau Sibi, atau kemudian penyidiknya cukup fleksibel dengan membiarkan ada pendamping disabilitas yang bisa menerjemahkan dari keluarga atau lingkungan terdekat dari subjek hukum yang akan diperiksa ini gitu. Tapi di luar itu masih banyak sekali. Kalau catatan LBH Makassar ini saja untuk program IPJ kayaknya ada 20-an perkara Mas sejak 2019 sampai sekarang. Iya. 20-an. 22 apa 23 perkara itu disabilitas. Karena implementasi kita kan kelompok rentan perempuan anak disabilitas. Gitu. Ada 24 perkara. Dan itu mayoritas kekerasan seksual. Tapi ada juga pelaku Mas, ada berapa gitu, ada pelaku, ada juga yang berhasil diberikan layanan rehabilitasi, dihentikan perkaranya karena pertimbangan penyandang disabilitas mental yang membutuhkan rehabilitasi dan seterusnya. Tapi reintegrasi sosialnya yang bermasalah juga sampai sekarang gitu. Akhirnya selesai rehabilitasi tidak bisa juga kembali dia ke sosialnya. Itu layanan juga yang mesti dipikirkan gitu sama pemerintah daerah itu. Kita selalu ingatkan bahwa ini bagaimanapun ini adalah warga, pemerintah daerah di sini yang harusnya punya tanggung jawab gitu. Tapi memang masih panjang lah proses ini untuk mulai dari assessment profile ketika dia sebelum masuk proses hukum sampai di tahapan reintegrasi setelah proses hukum, apapun hasilnya ya dari proses hukum itu kemudian terjadi reintegrasi sosial, itu masih banyak PR di situ. Tapi saya sih yakin bahwa isu ini sudah sampai di semua stakeholder. Tinggal bagaimana kita konsisten bekerja sedikit demi sedikit gitu. Memahamkan dan seterusnya itu, bukan juga memahamkan secara ini, tapi membuat mereka juga lebih tertarik untuk berpartisipasi. Dan terkadang juga kita perlu mengevaluasi kan.
kawan-kawan aktivis, kawan-kawan Iya. pergerakan, kawan-kawan organisasi disabilitas itu perlu juga melakukan refleksi Iya. soal Ini, itu. Fajar, gitu. ngomong-ngomong soal ketertarikan untuk berpartisipasi, terutama dari organisasi bantuan hukum. Jadi saya banyak ketemu di berbagai daerah itu ketika ada kasus yang ditemukan oleh organisasi difabel kemudian mencoba berkomunikasi dengan organisasi bantuan hukum itu ketemunya dengan jawaban, waduh kami belum pernah mengalami menangani, kemudian kami nggak punya keahliannya gitu. Nah sementara selain mereka nggak ada nih organisasi bantuan hukum yang kemudian ada di situ atau kemudian bisa melakukan penanganan. Nah, dari pengalaman LBH Makassar, mungkin Fajar atau Salman punya tips gitu ya. Gimana sebaiknya organisasi bantuan hukum yang menemukan kan tadi ya kuncinya kan kasus ini bukan dicari-cari ya, tapi ada saja. Nah, ketika ada kemudian datang, masa ya nggak didampingi dengan alasan kami belum punya ahlinya gitu. Nah, gimana kira-kira? Ya, ini pertama mungkin berdasarkan praktek ya di LBH Makassar. LBH Makassar itu bekerja base program ataupun tidak, sekarang bekerja untuk membangun jejaring bersama organisasi bantuan hukum yang lain, baik teman-teman di organisasi bantuan hukum lokal di kabupaten, terutama yang menjadi wilayah program yang kita kerja. Misalnya kalau program IPJ itu kita bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Bulukumba atau di Kabupaten Bone, atau kemudian di program lain restoratif justice atau yang di penguatan pendampingan perkara perempuan dan anak untuk advokat itu dengan teman-teman pusat bantuan hukum atau PBH Peradi gitu. Nah di momen-momen begitu penguatan kapasitas itu memang harus memasukkan disabilitas minimal pengenalan, metode berinteraksi, kemudian terkait dengan PP 39, akomodasi yang layak yang bersentuhan dengan proses hukum itu mesti ada di situ, ikut di pelatihan itu. Bahkan kalau di LBH Makassar sendiri sekarang materi kalabahu itu dimasukkan, itu materi pelatihan paralegal, kurikulum paralegal itu dimasukkan karena di situ modal kita untuk bekerja membuat isu ini menjadi lebih dekat ke teman-teman advokat dan menjadi lebih dekat ke teman-teman paralegal. Meskipun ya kalau kita mau refleksi jangkauannya LBH ini kan ya pasti terbatas. Oleh karena itu kita butuh skup yang lebih besar untuk bekerja di situ. Nah, salah satunya misalnya kalau kita menyusun modul pelatihan paralegal kemarin bersama BPHN, ya kita masukkan perspektif disabilitas, meskipun ya perspektif lebih umum ya, GETSI. Tapi itu sudah menjadi salah satu bagian dari upaya kita supaya kemudian salah satu isu disabilitas ini bisa menjangkau teman-teman paralegal yang bernaung di organisasi-organisasi bantuan hukum di Indonesia secara umum gitu. Mungkin kedepannya akan ada juga upaya, sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh LBH Makassar untuk pelatihan-pelatihan advokat, misalnya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dilaksanakan oleh organisasi advokat, ya kita masukkan kurikulum soal disabilitas di dalam itu, supaya mereka lebih minimal mengenal dan tahu sedikit, tidak kaget lagi kan kalau tiba-tiba ada teman-teman disabilitas yang datang ke kantornya. Kemudian kita juga selalu menyampaikan lembaga rujukan yang bisa dirujukan. Misalnya kalau butuh, teman-teman jangan takut duluan kalau ada kasus disabilitas. Ini jaringan yang kita punya itu. Harus dikunci seperti itu gitu. Jadi kita bisa saling mendukung, saling mensupport gitu. Nah, problem di daerah itu seperti itu, Mas. Kadang-kadang kita punya jaringan organisasi tapi tidak siap juga gitu. Kadang-kadang ya,
timbul tenggelam orangnya. Ketika butuh sulit juga itu. Bahkan bukan cuma keluhan di teman-teman advokat, di APH juga yang mau minta konsultasi juga seperti itu. Tapi keberadaan mereka tinggal kan bagaimana kita memperkuat sebenarnya kaderisasi juga di teman-teman itu, teman-teman organisasi disabilitas, karena di beberapa momentum itu bukan cuma advokat tapi bahkan teman-teman di kepolisian, di kejaksaan itu butuh ini masukan dari teman-teman organisasi di difabel itu dalam basic. Tapi kalau di advokat, organisasi advokat mestinya memang masuk di kurikulum itu, kurikulum pelatihan itu. Sejauh ini LBH Makassar lebih fleksibel karena misalnya kalau direktur LBH atau orang LBH atau alumni LBH yang tahulah tentang isu ini diundang jadi narsum di pendidikan khusus profesi advokat, itu bisa disampaikan. Misalnya kalau kita diminta untuk menjadi narasumber hukum acara pidana, ya pasti ada bagaimana kalau hukum acara kalau teman-teman yang didampingi ini adalah disabilitas sebagai tersangka, saksi atau korban, itu pasti ada dijelaskan itu. Udah inilah udah harga mati itu. Seperti itu bagian dari upaya. Tapi secara formal kita perlu memperjuangkan supaya secara nasional kurikulum PKPA itu ada itu. Kurikulum pelatihan paralegal ada itu. Dan terusnya itu. Seperti itu, Mas. Setidaknya sudah dimulai lah ya. Ya. Biar semangat untuk dorong terus. Cari Fadil. Kalau pengalaman Salman sendiri ketika mengelola program dan di situ juga ada isu disabilitas yang dikerjakan, pengalaman selama ini ada tidak tantangan atau apa cerita menarik selama sudah berapa tahun, sejak 2017 kan ya? 2018. Selama 6 tahun mengelola program yang juga mengikutkan soal isu difabel. Ya, sebenarnya secara tantangan secara organisasi sudah banyak tadi disampaikan sama Kak Fajar. Nah mungkin yang akan saya singgung itu soal perspektif yang disebutkan tadi Kak Fajar. Memang secara perspektif itu yang mengubah cara pandang seseorang itu memang agak sulit. Hal-hal yang kecil saja, misalkan penggunaan terma cacat ke difabel atau penyandang disabilitas itu kadang masih sulit. Bahkan di beberapa pengalaman itu di pelaksanaan konsolidasi forum itu masih sering digunakan itu kaum cacat, kata-kata itu, terma-terma seperti itu. Nah, ternyata memang mengubah cara pandang itu memang agak sulit. Dan itu juga pernah waktu seingat saya di pelatihan paralegal kalau saya tidak salah ya, karena kita mengukur indikator bagaimana perubahan perspektif atau cara pandangnya peserta ini itu melalui pretest dan posttest di pelatihan. Dan ternyata setelah mengikuti materi pelatihan kami ambil posttest itu masih banyak dari para peserta setelah mendapatkan materi di pelatihan itu secara perspektif masih belum berubah secara signifikan. Terma cacat itu masih sering digunakan. Apalagi ya, menggunakan frasa-frasa yang masih kita secara perspektif mungkin sekarang dianggap mensubordinatkan penyandang disabilitas itu masih digunakan. Dan ternyata itu memang sangat sulit. Bahkan saya pribadi sendiri itu kadang membedakan ragam disabilitas kadang masih terbalik-balik. Karena kan ada banyak juga itu, terutama fisik, mental, intelektual. Fisik yang banyak sekali juga ragamnya itu kadang sulit. Jadi ya yang disampaikan Kak Fajar menurut saya itu benar, bahwa
mengubah cara pandang, jangankan paralegal misalkan, advokat pun kadang-kadang masih sulit juga itu membedakan atau menggunakan istilah-istilah yang harusnya yang sudah ditinggalkan dan kita menggunakan istilah-istilah yang lebih manusiawi. Nah mungkin itu Mas Joni. Sorry. Ini mungkin apa ya, dari pengalaman selama ini berinteraksi kemudian mungkin saya kira lebih dari sekedar berinteraksi tapi juga mungkin berkolaborasi dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama, berproses bersama dengan organisasi difabel. Ada nggak hal-hal yang menarik dari proses itu yang kemudian memberikan perspektif dan gagasan atau pandangan baru gitu dari proses selama ini, mungkin berkomunikasi, berinteraksi, kerjasama barangkali dengan organisasi difabel gitu. Kapan mungkin dulu? Kamu Ya. jadi junior banget. Tidak, sudah ngomong capek Mas. Alasan dia. Padahal lagi cari jawaban. Ya salah satunya itu. Iya, sebenarnya kan kalau teman-teman organisasi difabel itu berdasarkan pengalaman LBH Makassar, karena kita ini memang masuk melalui kebanyakan kasus hukum ya. Jadi kita selalu kalau kita berinteraksi atau bekerja sama dengan teman-teman itu, mungkin saya biasa berpikir bisa jadi nih teman-teman selalu berpikir masalah lagi ini datang LBH. Pasti lagi ada masalah yang mau dikonsultasikan ini. Tapi saya melihat teman-teman ini saya tidak tahu ya apakah ini masih kategori tantangan atau seperti apa. Tetapi menurut saya untuk isu hukum khususnya di sini ya teman-teman di sini itu belum terlalu ini. Mungkin karena memang advokasi atau perjuangan teman-teman itu sejak awal mungkin atau dari awal bukan pada ranah hukum kebanyakan, tapi ke advokasi pendidikan atau kesehatan dan segala macam itu. Dan itu yang masih menjadi terbawa sampai sampai sekarang. Kemudian masuklah isu hukum ini. Saya merasa sih kemudian kalau soal transformasi pengetahuan soal disabilitas, etika berinteraksi itu LBH sangat nyaman bekerja sama dengan teman-teman itu. Tapi ketika kita bicara kasus dan segala macam, mungkin tidak berimbang gitu akhirnya itu, dan terutama untuk teman-teman di daerah ya. Makanya kita perlu untuk saya sih berpikir waktu itu bagaimana supaya teman-teman organisasi difabel ini kemudian punya sayap paralegal itu. Seperti itu untuk memudahkan kita untuk menjadi jembatan ketika kita butuh kerja cepat untuk teman-teman gitu. Tetapi memang tantangannya juga karena pemahaman banyak kawan-kawan itu menyatakan bahwa ya kalau paralegal mesti bergabung di bawah BH, ya tidak juga. Paralegal itu banyak jenisnya gitu. Paralegal komunitas dan segala macam itu yang perlu kita perlu kita kembangkan ke depan itu. Tetapi bahwa teman-teman ini berdasarkan pengalaman LBH Makassar itu satu hal itu mereka konsisten untuk memperjuangkan isunya gitu, hak-hak mereka gitu. Kalau ada celah sedikit
mereka mau masuk itu ceritanya. Sampai biasa juga curhat-curhat itu orang pemerintah kan. Dia bilang terlalu manja katanya mereka. Sebenarnya maksudnya manja itu bukan, tapi mereka selalu mau ada di situ. Begitu mungkin maksudnya. Salah seorang bupati yang pernah saya ketemu dan diskusi, saya sempat tanya dia bagaimana pendapat Bapak soal ini teman-teman difabel. Sebenarnya mereka itu senang karena teman-teman difabel ini rata-rata kan yang muda, yang energi gitu. Tetapi kemudian saya tidak tahu ya bagaimana itu mengatur, bagaimana teman-teman organisasi difabel ini melihat semua isu. Apakah perlu memang dimasuki atau ada skala prioritas atau ada mesti ada organisasi memutuskan di rapat kerja atau seperti apa, yang mana yang prioritas. Tapi sejauh ini saya belum lihat sih kalau teman-teman di daerah. Saya juga bingung yang mana sebenarnya mau di ini sama teman-teman gitu. Di sana cuk masuk. Artinya positifnya mereka sangat aktif itu. Sangat aktif teman-teman, tapi di sisi lain kemudian menjadi tidak fokus, tidak tidak jelas bagian organisasi atau orang organisasi yang bekerja untuk isu-isu tertentu. Idealnya kalau bagi saya sih mereka harus punya itu. Itu supaya kita juga kalau mau bicara hukum atau bicara kasus sudah enak, kita sudah tahu siapa yang kita mau. Nah, ini dan kita juga kalau mau mengikutkan mereka pelatihan atau meningkatkan kapasitas soal hukum, soal apa, kita sudah tahu orang-orangnya gitu yang bisa kita, karena kan tidak gampang juga untuk tidak cepat juga kita bisa membuat ini kan peningkatan kapasitas, sementara kasus ini kan begitu selalu saja ada kasus itu yang ini, jadi mau tidak mau kita harus bersiap itu. Tapi sejauh ini sih menurut saya organisasi disabilitas itu cukup ini ya, konsisten untuk itu. Tinggal bagaimana merapikan sebenarnya kerja-kerjanya gitu. Seperti itu Mas. Perlu menemukan fokusnya. Ini pesannya Fajar. Salman, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin salah satu yang harus menjadi perhatian dari organisasi disabilitas itu dari beberapa organisasi mitra yang selama ini kita temani untuk kerjasama itu soal kaderisasi misalkan. Ini kan menyambung dengan apa yang disampaikan Kak Fajar. Ya mungkin saja misalkan di organisasi disabilitas itu mengerjakan beberapa hal, cuma karena misalkan tidak ada orang yang fokus misalkan untuk mengejarkan misalkan isu disabilitas ini beririsan dengan isu pendidikan dalam organisasi disabilitas, misalkan punya divisi berkaitan pendampingan isu pendidikan, ada isu hukum, nah itu kan yang menjadi tidak berkembang. Menurut saya itu karena tidak adanya proses kaderisasi yang secara progresif dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas. Nah berbeda misalkan kalau kita melihat di LBH Makassar isu bantuan hukum, tapi karena isu bantuan hukum itu melekat di beberapa isu-isu lainnya, isu-isu perburuhan, pendidikan, perempuan, anak dan lain-lain, itu menjadi cukup progresif ditangani karena adanya proses regenerasi yang cukup berlanjut ya. Nah itu mungkin yang harus juga menjadi perhatian bagi teman-teman organisasi penyandang disabilitas. Nah itu sangat penting karena nyambung apa yang disampaikan oleh Kak Fajar, misalkan dalam contoh saja misalkan dalam program penyusunan RAD kemarin itu kan ternyata banyak hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman organisasi penyandang disabilitas contohnya di Kabupaten Bulukumba. Nah tapi mungkin karena secara sumber daya di organisasi disabilitasnya kurang, jadi hal-hal yang mendasar misalkan soal pendataan itu kan harusnya mendorong juga. Nah salah satu kesulitan kemarin kan itu soal data, terutama data terpilah terkait dengan penyandang disabilitas. Nah seharusnya organisasi penyandang disabilitas kalau misalkan Pemdanya yang tidak proaktif untuk melakukan pendataan ya harusnya idealnya kan didorong toh, didorong. Nah itu juga kan berdasarkan diskusi kita dengan Bapak Rida kemarin, kendalanya seperti itu. Pemerintah ini kan sebenarnya bukan menutup tetapi butuh dorongan. Karena terkait dengan perspektif, informasi, misalkan soal pembangunan mereka kan butuh juga
di pengalaman kemarin di Bone Bulukumba ini Pemdanya cukup membuka diskusi. Itu bisa mungkin kita buktikan dengan misalkan dorongan soal Perbup ini kan hampir tidak ada hambatan kalau bisa kita katakan. Mereka secara perspektif setuju, bahkan di Kabupaten Bone kemarin juga itu meminta untuk didampingi soal ini pembentukan RAD juga. Cuma kami sampaikan bahwa secara sumber daya kita terbatas untuk melakukan itu. Artinya bisa kita tangkap bahwa sebenarnya Pemda ini itu terbuka untuk isu-isu disabilitas. Cuma mungkin karena tidak ada dorongan juga dari organisasi masyarakat sipil, terutama misalkan organisasi penyandang disabilitas, jadi program terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya itu cenderung agak lambat berkembang. Nah mungkin itu menurut saya. Oke. Terima kasih Salman dan Fajar. Ini saya kira sangat menarik ya sharingnya ya, Syarif ya. Dan apa namanya, saya kira banyak memberikan insight bagi kawan-kawan. Banyak ini yang apa namanya, saya kira buat organisasi-organisasi bantuan hukum yang apa bertemu dengan kasus difabel juga banyak pembelajaran tadi, bahwa ya sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran begitu. Begitu juga bagi organisasi-organisasi difabel. Tapi buat saya yang cukup menarik juga adalah pengalaman kawan-kawan yang latar belakangnya sama sekali bukan pada isu atau bagian dari pergerakan difabel di awal, tapi kemudian persinggungan dengan isu ini menjadikan mereka sebagai bagian yang turut memperkuat, saya kira ya Syarif ya. Betul Mas. Memperkuat bagaimana pergerakan atau pembelaan terkait dengan hak difabel, utamanya pada isu hukum dan akses keadilan, itu kemudian menjadi lebih menguat. Syarif ada catatan lagi? Enggak, kayaknya udah disebutkan semua tadi sama Dan Mas Joni. Sudah komprehensif. Iya, komprehensif sekali. Dan karena sudah malam, Wah ini kita sudah setengah 12 ini. Gak kerasa. kita akhiri dulu. Ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam Salam inklusi. inklusi. Salam inklusi.